Mohon jauh sebagai Wakil Dekan Perencanaan dan Sumber Daya untuk memberikan sambutan sekaligus mungkin membuka kegiatan kita pada hari ini. Silakan, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Prof. Amir, Ketua GPMPR, Dr. Tenresa, para manajer, manajer bidang 1, Dr. Asti, manajer bidang 2, Dr. Yuni, dan tentunya para kasubag yang sempat hadir dan teman-teman eh, teman-teman dari mana Ki? Ini semua dari semua bidang, baik bidang 1, 2, dan bidang 3, Prof, yang memang kami laporkan di sini bahwa sesuai dengan penandatanganan IKU yang dibebankan dari universitas ke Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah, 2 minggu lalu kami sudah tanda tangan perjanjian dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi sebagai laporan kami di sini untuk program S1 itu ada 3 program S1 yang profesi ada 2 dan S2 dan S3 masing-masing 1 program studi spesialis yang ada 24 dan 4 program studi subspesialis yang tentunya memang sebagian besar dari IKU ini memang lebih banyak menitik beratkan dengan program studi S1, Prof. Namun di luar itu kami tetap membagikan IKU tersebut yang sesuai dengan program studi khususnya yang spesialis dan subspesialis. Karena lumayan Prof, kami itu ada 35 program studi, hanya 3 program studi yang S1. Tentunya kami berharap dengan hadirnya Prof. Amir, kami terima kasih banyak Prof. Di sela-sela waktu Prof. Amir bisa memberikan arahan bagaimana, mungkin lebih ke arah tips dan trik bagaimana sehingga IKU yang dibebankan ke Fakultas Kedokteran kami bisa capai eh, semaksimal mungkin, dan itu harapan dari kami kepada Prof. Amir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan kepada tim IKU dari Fakultas Kedokteran, mohon diperhatikan dan eh, diperhatikan dan silahkan mungkin bertanya ke Prof. Amir kira-kira hal-hal apa dari teman-teman yang masih belum mengerti bagaimana pencapaian IKU ini bisa tercapai. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk kegiatan hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terbiasa. Bisa Zoom, Kak. Ada Zoom-nya. Ada Zoom dikirimkan ke sama Lisa, Prof. Oh, ya ya. Akbar. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya on opkan saja ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak WD2 yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini, ya. Eh, Tim IKU Fakultas Kedokteran, alhamdulillah semuanya ini saya tanya tadi Prof. Firdaus ini dari mana saja ternyata Tendik banyak ya. Ya alhamdulillah. Ini saya kira eh, ada permintaan juga itu barangkali mengupdate mengupdate kinerja ya yang 2025. Itu ya mudah-mudahan bisa dimaksimalkan karena itu juga apa namanya bermanfaat untuk yang ke poin ZI, apalagi kedokteran ini kan salah satu fakultas yang sudah maju kemarin, dan kita berharap bahwa untuk yang nanti ini kembali lagi ya bersama dengan fakultas yang lain. Baik, eh syukur alhamdulillah karena ini fakultas kedokteran hampir setiap tahun sepertinya ya untuk IKU ini minta sosialisasi ya. Nah, pendampingan mudah-mudahan target-target yang eh, sudah ditandatangani oleh Ibu Dekan dengan Pak Rektor kemudian akan berkontribusi besar ke perjanjian kinerja antara rektor dengan menteri ya. Kalau dari butirnya itu berkurang ya. Dari 52 menjadi 44. Jadi kemarin kami diskusi dengan Pak WR2 dan Pak Rektor bahwa ada hal-hal barangkali yang kemudian tidak perlu lagi masuk dalam kontrak kinerja karena itu adalah rutin ya. Mau tidak mau tetap itu akan terlaksana ya. Untuk 44 itu sebentar saya akan bagi dua. Mungkin eh, banyak slide tapi mudah-mudahan saya bisa apa namanya hanya tayangkan saja. Selengkapnya nanti bisa dibaca dari sini. Terus kemudian ada juga peraturan menteri yang lain yang mengatur itu ya. Ini kira-kira konten yang ada di dalam slide tetapi tidak mungkin tidak semua saya akan tampilkan. Ya. Ini peraturan yang ada. Jadi yang pertama itu adalah Renstra Dikti Saintek ini keluarnya belakangan ya. Nanti setelah finalisasi Renstra kita 2025 2029 baru keluar ini peraturan. Kemudian yang paling terakhir keluar itu adalah yang nomor 2. Ya, ini yang dasar dari itu yang akhir Desember ini 2025 baru keluar. Ini yang menggantikan peraturan menteri yang sebelumnya apa keputusan menteri sebelumnya yang 210/2023 ya. Yang tadinya 8 menjadi 11 indikator kinerja utama beserta anak-anaknya. Jadi 11 itemnya tetapi di antara satu item itu ada beberapa anak di dalamnya. Jadi ada 19 item barangkali ya yang ada di dalam sana. Eh, yang nomor 2 ini adalah detail. Jadi mulai dari definisi, kriteria, definisi sampai dengan perhitungannya itu ada semua di dalam. Jadi silahkan di-download peraturan ini, apa keputusan ini sehingga Bapak Ibu menjadi dasar nanti dalam melakukan apa namanya atau mungkin dalam eh, kesempatan ini barangkali karena saya tidak tahu kalau eh Renstra yang apa sorry RKT belum belum di ini di RKT akan ada rencana sebenarnya penyesuaian RKT dalam waktu dekat terkait dengan IKU ini ya belum ada ya jadi eh, akan ada pengaturan lagi kenapa karena mudah-mudahan tidak terjadi di kedokteran di tempat lain di fakultas lain termasuk di tempat saya pada saat melihat RKT yang sudah ada itu ada IKU tertentu yang sangat tinggi
ya kan bisa dilihat secara grafik ya, histogram. Ada histogram yang sangat tinggi tetapi ada IQ yang nol, ya. Itu terutama yang GUG. GUG ini full di situ. Kenapa? Karena tidak berbasis kepada IQ. Seharusnya RKAT itu basisnya adalah Tor. Tor itu kan apa namanya untuk SIMKEO kan berdasarkan Tor. Jadi seharusnya Tor itu masuknya di IQ mana? Ya, semuanya include di situ. Walaupun honor, walaupun apa segala, jangan dibawa lagi ke GUG. Ya, hanya masalahnya adalah memang pemilihan indikator kinerja utama yang ada di dalam itu kadang kita ini mode supaya cepat ke, ya. Itu juga. Jadi barangkali nanti sesuai dengan arahan dari Pak Rektor sebenarnya pada akhir Desember kemarin, Januari ya, Januari itu beliau minta ada penyesuaian apa namanya revisi RKT menyesuaikan indikator kinerja yang ada. Ya, Eh, sebenarnya untuk yang dikti saintek berdampak ini tidak jauh dari Tridharma, ya. Jadi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sekarang fokus ke hilirisasi lebih banyak ya. Jadi nanti indikator kinerja utama kita ini capaiannya itu nanti dia tidak lagi berbentuk insentif seperti yang sebelumnya. Kalau yang 2024, 2023 itu ada insentif ya. UNHAS dapat sekian karena juara berapa gitu ya. Sekarang posisi itu tidak lagi langsung insentif cash begitu, tetapi dia dibawa ke hibah ya. Jadi nanti misalnya hilirisasi untuk yang dana hibah hilirisasi misalnya, maka ada alokasi khusus untuk indikator kinerja utama yang terbaik di antara PTNBH yang ada ya. Jadi ada dua kelompok PTNBH. Ada kelompok 7 dan ada kelompok 17. Kelompok 17, kita itu masuk di kelompok 17. Pak Rektor pernah protes. Bisa enggak kami masuk di kelompok 7 itu? Ya. Tapi ternyata banyak kriteria yang harus dipenuhi dulu baru kemudian masuk di kelompok 7. Kelompok 7 adalah bagi mereka yang sudah masuk di 500 besar. Ya. Kita masih 900-an kan ya, masuk 1000 ini. Target untuk yang ke depan itu kita tidak 900 tetapi 800 ya, 800. Jadi ini ada dua target yang di ini. Walaupun WCU itu adalah khusus untuk yang 7 PTNBH, kemudian TH Impact ranking untuk kita, tetapi dua-duanya tetap harus jalan. Ya. Dari Tridharma itu tambahannya satu, tata kelola. Ya, tata kelola ada ikutannya, tata kelola berintegritas. Jadi indikator kinerja utama sebenarnya di tahun ini 2025 sampai 2030 Kemendikbudristek itu tidak banyak ya. Ada talenta ya, kemudian inovasi dan kontribusi dan kemudian tata kelola berintegritas. Hanya empat itu saja sebenarnya item yang di ini. Tapi dua itu yang inovasi dan kontribusi sebenarnya adalah satu, ya, karena kontribusi yang dimaksud di sana adalah hilirisasi. Jadi itulah definisi apa namanya yang indikator yang ada di kita, ya, talenta sampai sekarang muncul juga di Kementerian apa namanya Pak BKN ya. BKN itu kan sekarang ada juga beasiswa untuk yang talenta kan, pegawai diberi kesempatan untuk lanjut studi, ya. Jadi itu saja barangkali yang terkait dengan pendahuluan yang ada di sini supaya tidak banyak saya ini kan. Jadi ini yang tujuan IKU Kemendikti Saintek itu adalah yang terkait dengan pembelajaran yang di pertama menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, terus kemudian inovasi, kemudian pengabdian dan kemudian tata kelola ya yang berintegritas. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan ya, yang indikator kinerja utama itu ada talenta. Jadi bagaimana menghasilkan apa namanya menjadikan perguruan tinggi itu efisien. Ya. Kemudian lulusan yang berdampak.
kemudian produksi pasca sarjana. Sekarang itu yang pasca sarjana sudah menjadi indikator kinerja utama. Ya, berapa jumlah mahasiswa program pasca sarjana terhadap total student body yang ada di kita. Ya. Jadi nanti Fakultas Kedokteran kira-kira yang pasca sarjana berapa, terus kemudian dibagi dengan jumlah student body yang ada di Fakultas Kedokteran. Itu salah satu indikator. Ya. Itu ada targetnya sebentar kita lihat. Ya. Kemudian yang lulusan berdampak ini bisa dilihat dari mana? IKU 1 yang selama ini IKU 1 itu adalah tracer. Ya. Jadi yang nomor 2 ini hubungannya dengan dampak sosial ekonomi dan lingkungan, tetapi dia lebih banyak ke sosial ekonomi, itu terkait dengan pendidikan inklusif. Ya. Mahasiswa yang tidak mampu, mahasiswa berasal dari 3T, mahasiswa difabel yang kemudian menjadi alumni, mereka lanjut studi, bekerja atau berusaha, ataukah dia bekerja di level global. Nah, itu dasarnya adalah di tracer. Tapi kalau di kita, di kedokteran untuk yang S1 kan untuk sementara yang pendidikan dokternya tidak masalah karena langsung profesi. Tapi yang belum profesi itu yang sedikit mengganggu tanda petik ya. Makanya kedokteran itu tidak bisa belum 100% dia punya tracer karena masih ada psikologi dengan kedokteran hewan. Tapi kedokteran hewan itu yang sudah 100% juga, ya. Psikologi yang belum, ya. Psikologi barangkali masih ada waktu ini untuk menyelesaikan sampai siapa tahu bisa 100% juga. Ya, karena masih itu yang menyebabkan kedokteran belum bisa 100%, ya, psikologi. Nah, capaian untuk yang nomor 2 ini itu sangat bergantung pada capaian pada tracer. Kalau tracernya UNAS sekarang posisinya adalah 72%. Jadi capaian di nomor 2 ini untuk yang pendidikan inklusif itu dampak yang ikut berdampak itu hanya bisa sampai kepada capaian 72%. Karena itu yang bisa diukur, ya. Jadi walaupun pendataan dari WR1 lengkap, tetapi karena alumni tidak tidak terdata dia bahwa dia bekerja atau tidak, karena capaiannya kita hanya sampai 72%. Makanya kemarin ini karena masih ada waktu untuk 2025 sampai di akhir bulan ini 28 Februari kami minta direktur hubungan alumni supaya bisa memaksimalkan itu. Masih ada 5 fakultas yang sekitar 60%, ya. FISIP, ekonomi itu masih 58%. Kehutanan, peternakan, teknik itu masih 61%, teknik 65%. Jadi 5 fakultas ini yang harus digenjot supaya bisa sampai ini, ya. Kemudian untuk inovasi, ya. Jadi ini IKU yang kedua, ya. Ada kolaborasi penelitian dan publikasi internasional. Di sini bukan lagi di samping jumlah, kualitas juga sudah diperhatikan. Ada top tier, ya. Publikasi top tier itu ada presentasinya, terus kemudian Q1, ya. Jadi khusus untuk PTNBH itu adalah wajib untuk itu. Jadi kalau yang sebelumnya kan beberapa pun jumlahnya apa namanya kita tidak melihat lagi Q1, Q2, Q3 dan seterusnya kan. Yang penting dia terindeks Scopus. Ya. Ini sudah ada berapa Q1 dan berapa top tier. Top tier itu adalah 10% terbaik di jurnal subjeknya masing-masing. Jadi walaupun dia Q2 tetapi karena dia masuk dalam 10 besar di dalam grupnya, maka itu bisa dikategorikan dia sebagai top tiernya. Jadi itu ada capaiannya targetnya masing-masing. Kemudian inovasi dalam teknologi ini lebih banyak ke dorongan teknologi kemarin, ada hilirisasi dan seterusnya ya. Ini menyambung ke bawah. Jadi saya lihat sudah ada contoh misalnya di Fakultas Teknik sudah ada mobil, ya. Kemudian kemarin ada motor itu, ya. Jadi salah satu barangkali yang bisa di ini, tapi tidak cukup hanya untuk itu. Jadi semua fakultas saya kira punya inovasi masing-masing. Kemudian kontribusi pada masyarakat, ya, pengabdian berorientasi SDGs. Jadi ini juga kita berharap bahwa di kedokteran Unair itu maju dia punya SDGs itu, impact-nya tinggi,
itu karena di salah satu itu adalah yang SDG 3 ya, di kesehatan. Sistemnya dia itu banyak apa namanya pelayanan ke pulau-pulau, ke wilayah pesisir, menggunakan perahu-perahu, kapal, apa segala. Kita sebenarnya juga, saya yakin Fakultas Kedokteran juga banyak melakukan hal seperti itu, hanya tidak tercatat, tidak terinformasikan, tidak ada berita, ya. Jadi kami sudah minta Pak, siapa namanya, Pak Ishak, untuk kemudian membentuk tim humas di setiap fakultas. Itu koordinatornya adalah dosen. Kalau yang selama ini kan ininya adalah tendik kan itu. Jadi tendik tetap ini, tetapi sebaiknya ada dosen. Jadi nanti barangkali Pak Ishak akan melakukan semacam workshop begitu ya untuk humas. Nah, jadi sekarang ini kalau ada Bapak Ibu yang punya kegiatan dan tidak terberitakan, tolong disampaikan ke kami apa nama kegiatannya, kapan, di mana, supaya nanti tim humas membuat berita. Jadi ini ada TH Impact Ranking itu adalah salah satunya, semuanya ya, semua itu adalah SDGs. Nah, kebetulan di kita itu yang unggulannya adalah tahun ini kita masukkan kesehatan. Jadi ada kehidupan di bawah air, kemudian di darat, terus kemudian ini masuk ya, ikut 17 itu wajib. Ya, jadi itu yang dengan yang pendidikan berkualitas kita coba masukkan juga ya, yang satu ya. Untuk yang IKU kali ini, SDGs ini sudah menjadi indikator kinerja wajib ya. Jadi ada 3 SDG wajib, itu 1, 4 dan 17 kalau saya tidak salah ya. Jadi kemiskinan, kemudian 4 itu pendidikan berkualitas. Terus kemudian yang ini 17. Nanti ditambah masing-masing unggulan di fakultasnya masing-masing ya. Jadi misalnya di kedokteran ya jelas saya kira SDG 3 masuk ya. Tinggal menambah lagi yang satu lagi sehingga dia menjadi 5. Itu wajib ya. Jadi 3 ditambah 2 pilihan dari 17 SDG yang ada ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya memilih kira-kira yang selain SDG 3 misalnya, apakah 4 ya, tapi 4 kan wajib ya. Jadi selain dari itu ya. Ya, nanti disilahkan yang mana yang terbaik. Karena di TH Impact juga itu adalah memilih 3 terbaik ya di antara 17, di antara 16 karena 17 itu wajib ya, kerjasama kemitraan. Kemudian dampak lulusan ini yang tadi saya sebutkan, sosial ekonomi dan lingkungan, kemudian dukungan kewirausahaan. Kemudian tata kelola, ya. Jadi tata kelola, jadi ini saja talenta, inovasi, kontribusi, terus kemudian tata kelola berintegritas. Jadi bagian besarnya indikator kinerja utama sekarang itu adalah hanya itu, ya. Transparansi dan efisiensi keuangan. Ini tidak main-main ini. Yang di keuangan, APBN sekarang diturunkan, ya. 4,13 sekarang. Kontribusi target 2026 itu adalah kontribusi APBN ke UNHAS itu hanya 4,13% dari total nilai aset yang ada di UNHAS. Di luar gaji ya, di luar gaji. Eh, Kemudian yang lain, zona integritas ini sudah masuk. Zona integritas itu kemarin kita capainya ketiga ya. Persyaratan untuk zona integritas ini adalah unit kerja yang sudah dikirim ke PAN RB untuk dinilai. Contoh yang di kedokteran, kehutanan dengan FKM. Itu 3 di kita, tetapi UNHAS tahun ini ditarget hanya 2. Jadi ini otomatis sudah terpenuhi untuk UNHAS ya. Tapi kita tidak berharap untuk yang ini karena 2027 itu masih ada ini sampai 2030 ini target. Jadi 2027 kita berharap bahwa 3 fakultas itu tetap maju ditambah dengan fakultas yang lain. Penilaian di 2025 terakhir itu ada 7 fakultas yang potensi ya. Jadi 3 tambah 4.
Jadi 3 yang sebelumnya ditambah dengan 4 fakultas yang lain yang potensi untuk lolos masuk ke penilaian PAN RB. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita punya target sudah ada yang apa namanya berstatus WBK ya. Kita berharap mudah-mudahan ada di salah satu dari 3 yang tadi ataukah semuanya barangkali ya karena sudah ada pengalaman sebelumnya ya. Kemudian untuk pencegahan pelanggaran integritas. Jadi ini ada kekerasan ya saya kira apa namanya PPKS yang kekerasan seksual kan ini kita sudah punya kebijakan sosialisasinya sudah ada, kemudian anti narkoba, terus kemudian ini kan apalagi di kedokteran ya jalan di setiap penerimaan mahasiswa baru juga kita punya program itu ya. Jadi kemudian anti korupsi itu adalah masuk di ZI otomatis yang di atas. Jadi saya kira yang zona integritas dengan pencegahan ini karena dia berdiri sendiri juga di indikator kinerjanya misalnya akan terpenuhi ini ya. Yang agak berat memang yang di atas, yang masalah keuangan dan seterusnya ya, karena ada pendapatan dari industri. Tapi kalau yang di kedokteran kan banyak kerjasama. Hanya masalahnya sekarang adalah Bapak Ibu yang bekerja di luar itu kadang tidak melaporkan aktivitasnya. Ya, itu dibutuhkan. Kenapa? Karena sebentar ada indikator kinerja 8 itu adalah berapa jumlah dosen yang beraktivitas di luar membantu pemerintah atau industri dalam menyusun kebijakan. Ya, jadi apa namanya ini yang perlu didata. Kemarin saya coba untuk baseline, mencari baseline, saya disemprot salah satu kepala ini pengelola Kapuslit ya. Saya minta data misalnya untuk itu ada pekerjaan swakelola kan dihitung orangnya ya. Ada ketua dan ada anggota. Ada ketuanya, anggotanya tidak ada. Saya minta tolong. Siapa tahu ada yang punya ini tahu anggotanya siapa saja supaya ini bertambah orangnya. Nah, akhirnya dia marah karena katanya terlalu banyak perintah. Ya, jadi Bapak Ibu ini yang menjadi masalah karena kita teman-teman dosen kadang banyak aktivitas kita di luar tetapi tidak terlaporkan fakultas. Jadi ini barangkali bisa membantu WD2 ya. Kalau ada kegiatan di luar dilaporlah ya. Kita tidak pernah minta berapa biayanya, berapa segala tidak. Yang penting ada surat tugasnya, ada bukti pelaksanaannya itu yang paling yang menjadi bukti nanti. Ya. Ini saya lanjut ke ini rasionalnya semuanya mereka sudah tersusun dengan. Ini indikator yang ada tanda benar dengan ada kotak apa namanya dot itu ya. Ada pilihan itu yang dot. Tetapi ternyata kita semua ambil semua ini barang. Ya. Kenapa? Karena yang 11 itu tidak ada walaupun pilihan dan memilih alternatif 1, 2 atau 3, tapi ternyata juga menjadi ini keuangan harus juga WTP yang sakit juga dinilai harus AA ya. Jadi mau tidak mau tetap juga menjadi wajib pada akhirnya ya. Jadi posisi sekarang di kita adalah semuanya ini kita ambil ya. Iku partisipatif yang kemarin kita ajukan itu hanya 3 yang 3 kita ajukan hanya 1 yang dimasukkan ya. Yang dimasukkan kalau saya tidak salah itu employee reputation ya. Ya, citasi tidak masuk, terus kemudian juga academic reputation tidak masuk. Tapi itu menjadi indikator kinerja mandiri Unhas. Ya. Ini agak kecil, tapi saya bisa ini kan sekilas. IKU 1 itu eh, dulu kan tracer masuk di sini ya, pindah dia. Ya. Jadi eh, dia pindah ke IKU 2. IKU 1 ini adalah angka efisiensi edukasi. Ya, jadi kalau masih ingat di 2010, 2011-an ya. Ini dengan Prof Dadang almarhum sering menggunakan angka ini. Ya, angka efisiensi edukasi ini adalah
tiada lain dari ada yang admin di sini yang istilah tepat waktu, ya, yang biasa WR1 datang untuk evaluasi kan, apa namanya, untuk memantau berapa penurunan jumlah mahasiswa yang tidak tepat waktu. Ini di sini, ya, ini tidak main-main ini, ya. Kenapa? Karena untuk yang S1 itu, kalau di kedokteran mungkin hampir bisa tercapai ini ya. Targetnya 2026 itu adalah 25%. Artinya bahwa capaiannya harus 100. Kenapa? Karena angka efisiensi edukasi untuk S1 normalnya adalah 25%. Ya, misalnya rata-rata setiap tahun kita terima selama 4 tahun, kan dia 4 tahun kan? 40 ya, 40, 40, 40. Jadi selama 4 tahun itu ada 160 student body. Di tahun keempat itu seharusnya dia selesai 40 orang. Ya, jadi 40 dibagi 160 maka dia ada seperempat. Ya, 25%. Itulah kemudian di ini. Jadi WR1 ambil target 25%. Artinya bahwa capaiannya adalah 100. Jadi yang masuk di tahun 2026 maka dia harus selesai di 2030. Harus, ya, 4 tahun kemudian harus selesai semuanya, ya, baru kemudian itu. Tidak ya, artinya kalau dia 7 semester itu artinya sudah jauh memberikan, enggak, memberikan kontribusi ke fakultas yang lain yang lebih dari itu. Kan nanti ini dihitung rata-rata. Nah, jadi kalau kedokteran bisa 3 tahun, 3,5 tahun, maka dia akan menutupi mungkin fakultas yang lebih dari 4 tahun. Sehingga dia akan mencapai tetap 25% atau capaiannya adalah 100%. Jadi nanti itu setiap jenjang ini capaian terakhir itu adalah capaian jenjang S1 atau D4, kemudian ditambah dengan S2, ditambah dengan S3, ditambah dengan yang masih ada ini, baru kemudian dibagi rata-rata, dibagi berapa jenjang. Maka capaiannya nanti itu adalah itu yang ini untuk Unhas rata-rata ya. Ya. Untuk master, master ini masih ini seharusnya kan 50% dia. Ya, targetnya adalah 40 atau capaiannya 80%. Yang untuk S3 seharusnya 33% normalnya. Ini masih rendah karena memang baseline-nya adalah baru 9,92. Artinya masih panjang masa studinya rata-rata yang hampir semua ya. Dia targetnya adalah 20% dari 33. Kemudian yang berikutnya itu adalah mahasiswa program magister. Ini 20%. Jadi jumlahnya itu adalah 20% dari student body yang ada di kita. Ya. Unhas itu baru 13% untuk yang S2. 13%, 14% lah, ya. Posisi 2025. Kemudian untuk yang S3 itu 10% dari total student body yang ada. Jadi kalau di 5,4 yang capaian 2025. Ya, ini harus melompat ini karena 2 kali lipat ini. Rata-rata 2 kali lipat targetnya. Kemudian presentasi mahasiswa internasional di kedokteran barangkali hampir tidak masalah ya. Tapi Unhas itu baru 1%. Ya, jadi nanti targetnya adalah 2% untuk 2026. Oke. Kemudian untuk yang IKU 1 saya kira hampir tidak ada masalah. Yang tracer ya, 3 kriteria masih tetap sama. Ya, masih tetap sama. Yang tracer itu ini menjadi IKU 2. Ya. Jadi kalau di kedokteran kan masih apa namanya yang lanjut studi itu masih dihitung yang profesi. Yang menjadi perhatian yang ini adalah karena belum ada profesinya itu psikologi. Ya. Kalau kedokteran hewan kan sudah ada juga profesi ya. Jadi sudah ada, jadi dia sudah secara otomatis ini apa namanya dia tidak selesai seperti farmasi, Bu ya. Enggak, dia langsung lanjut. Kalau farmasi juga tidak bisa 100% karena apa? Dia selesai dulu, keluar baru kemudian mendaftar lagi ke profesi. Jadi
Tidak semua mahasiswa alumninya itu dia masuk karena dia masih tes. Kemudian ikut 3 ini sama yang lalu itu yang ikut 2 ya MBKM. Tadinya pikir ini tidak ada lagi kelas-kelas ininya kan, tapi ternyata ada ya. Ada capaian bahwa kalau misalnya dia 10 SKS ke atas, maka dia akan dapat bobot 1 ya. Kemudian ada berapa 6 sampai 10 kalau saya tidak salah ya, itu dapat 0,8. Kemudian 0,7 di luar itu. Tapi sudah ada poin ya. Yang magang, yang bekerja di mana begitu ya, mata kuliah MKP-nya K-nya kedokteran kan ada juga kan, berapa itu? 10 SKS kan. Nah, kalau itu kan otomatis bisa poin 1 itu. Jadi angkatan 2023 dimaksimalkan sekarang kan seharusnya ya. Sekarang ini masanya semester 6 ya. Kemudian untuk yang prestasi mahasiswa di kedokteran itu lumayan banyak juga prestasi-prestasi ya. Jadi ini perlu dicatat ya, prestasi mahasiswa kita karena itu juga masuk di IKU 3. Kemudian presentasi dosen PT mendapatkan rekognisi internasional. Jadi ini eh, apa namanya yang keluar mau apa namanya presentasi, mau menjadi narasumber, apa segala itu tolong dicatat. Tapi sekarang kan kalau mau ke luar negeri misalnya ya, yang ke luar negeri itu kan harus lewat ini set naked sekarang. Jadi otomatis tetapi ada yang kalau pembiayaan dari luar tidak perlu lewat itu kan. Bisa pergi sendiri. Minta tolong tetap dibuat ada surat tugasnya minimal dari dekan ya supaya ketahuan terlaporkan nanti di WD2 bahwa di tim IKU bahwa ini ada dosen kita yang tercatat di ini. Jadi bukan hanya di luar negeri tapi di dalam kalau misalnya memang ada kegiatan-kegiatan kolaborasi internasional apa segala itu juga masuk di sini ya. Kemudian yang pendidikan S3 ya saya kira ini sudah biasa. Kembali lagi kalau yang dulu tidak diakui yang pendidikan S3 sekarang kembali ya yang di tahun ini kualifikasi pendidikan yang S3 itu sudah masuk. UNAS sekarang posisinya masih 57%. Kemudian IKU 5. IKU 5 dengan IKU 6 yang lama IKU 6 itu masuk ke sini ya. Jadi karya-karya dosen apapun mulai dari karya ilmiah, karya inovasi, karya terapan, seni dan seterusnya itu semuanya masuk kriteria ini ya. Terus kemudian eh, apa namanya dilihat kolaborasinya, kerjasamanya. Jadi saya pernah sewot dengan di Direktorat Kerjasama karena satu PKS dia mau pecah 4 ya. Jadi di PKS itu kami buat Tridharma dan kemudian ada pengembangan SDM. Nah, dia mau pecah 4 ini jadi satu PKS menjadi 4 PKS. Satu khusus pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian, dan keempat adalah SDM-nya sendiri. Pengembangan SDM terkait dengan 3 ini. Nah, itu karena dia mau mengejar jumlah. Cuma kan masalahnya ini kalau empat-empatnya ini eh, adakah jaminan bahwa keempat-empatnya ini akan nanti ada implementasinya? Mungkin tahun ini mungkin ada, tapi tahun berikutnya belum tentu ada. Ya. Jadi untuk yang tahun yang sebelumnya 2000 sampai 2025 oke lah. Kenapa? Karena yang dihitung itu adalah jumlah PKS dibagi dengan jumlah prodi. Tahun ini dan 4 tahun berikutnya sampai 2030 bukan lagi itu yang jumlahnya dilihat, tapi kualitas kerjasama itu yang dilihat. Jadi kalau misalnya dari 4 ini hanya satu yang aktif, ada kegiatannya, maka satu dibagi 4. Tapi kalau seandainya 4 yang tadi disatukan, kalau pendidikan yang jalan kan otomatis semuanya jalan dalam satu PKS ini jalan kan. Jadi pembaginya satu dibagi satu. Jadi tadi 1/4, ya satu yang ini 1/4, ini satu poinnya. Jadi
Itu. Jadi bukan lagi jumlah prodi yang dilihat, tetapi jumlah PKS. Ya. Berapa jumlah PKS yang aktif dibagi dengan jumlah total PKS yang ada. Ya. Termasuk yang kolaborasi internasional. Jadi kemarin itu 2.500 artikel saya harus cari yang mana yang ada kolaborasinya selain dari dosen Unhas. Untung ada AI. Jadi saya bilang sama AI 2.500 ini saya masukkan ke ChatGPT itu. Satu kali itu hanya dia bisa sampai 60 artikel. Bagi maki itu 2.500 bagi 60. Sekian kali saya harus ini kan untuk mendapatkan ini baseline ya. Makanya ada baseline itu yang saya dapat itu adalah yang di Q5 dapat 76,62 ya. Ada software yang bisa digunakan untuk itu langsung mendeteksi, tetapi softwarenya itu berbayar. Berapa harganya? Hampir miliaran katanya. Saya bilang, waduh, mendingan saya kerja sendiri daripada ini. Jadi ada data yang keluar dari PMC, tetapi dia dapat dari mahasiswa yang ada di luar. Ya, saya minta data-datanya. Dia bilang tidak bisa kelihatan Pak. Susah kalau begitu. Mendingan ini saya minta sama Prof Dirpan berikan saya semua jumlah paper yang ada di Unhas, 2.500 kurang lebih, 2025. Kemudian saya petakan, saya minta AI, tolong dicarikan saya dosen non Unhas dalam paper setiap paper yang ada. Muncul. Ya, saya ulang beberapa kali baru kemudian dapat angka itu 76 itu adalah hampir semua dari penelitian kolaborasi. Ya. Jadi itu jelas ya, jelas dia punya ini karena ada nyata dari publikasinya. Jadi ada output. Jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya kan TRG ada misalnya ya yang kolaborasi. Saya yakin di kedokteran kan banyak sekali kerjasamanya itu. Ya, jadi ini salah satu masuk di IKU 5. Jadi yang dulu kerjasama tersendiri dengan karya itu sudah masuk di IKU 5 menyatu. Ya. Kemudian untuk yang IKU 6 ini saya sebutkan tadi, ya, berapa jumlah ini kita ditarget 2.388 paper yang terindeks Scopus, ya. Yang terdiri dari 2.388 itu targetnya ada 9% itu publikasi di top tier, ya. Jadi di jurnal by subject 10 terbaik jurnal di subjeknya masing-masing. Ya. Jadi misalnya di kedokteran ada jurnal apa, kemudian dilihat jurnal itu apakah dia masuk 10 besar atau tidak. Ya. Jadi kalau bisa ditargetkan ke situ. Ya. Jadi nanti kalau saya tidak salah Pak Rektor itu nanti akan membuat kebijakan bahwa yang akan mendapatkan reward itu adalah hanya yang ada di Q1 dan Q2. Itu salah satunya karena ada ini. Ya. Kemudian di Q1, ya, di Q1 itu kurang lebih 28%. Ya. Jadi sebentar saya coba ini kan di kedokteran itu berapa targetnya sebenarnya di kedokteran untuk IKU ini. Ya, bisa kelihatan. Sehingga saya yakin sudah dibagi-bagi semua ke apa tadi yang prodi masing-masing ya. Kemudian penelitian kolaborasi internasional. Ya, ini ada 24%. Juga bisa dilihat dari ini targetnya kira-kira berapa ya. SDG tadi saya sudah sampaikan, SDG itu dilihat dari program-program yang sudah ada, berapa program yang ada di kedokteran yang kemudian terpetakan masuk ke dalam SDGs itu, nanti dari sana kira-kira capainya adalah 80%. Saya kira 80% ini tidak susah ini ya. Dari 5 SDG yang ada. Jadi silahkan dipetakan kegiatan-kegiatan yang ada nanti ini, yang ada di kedokteran, itu bisa dibuat petanya ke 3 yang wajib, ditambah 2 tambahan atau pilihan. Ya. Kemudian case ranking, saya kira kedokteran saya lihat dikasih 700 ya. Ya rankingnya 700. Ya. Jadi ini
untuk apa by subject kan. Kemudian TH Impact mudah-mudahan tidak ada masalah. 400 yang lalu kita ditarget ini melompat ini ya sama dengan TH Impact apa namanya yang WCU juga ini UR ini melompat juga dari 950 mau diminta 800 ya. Ini kalau mau biasa-biasa tidak akan tercapai nih, terutama di ini strategi untuk program, membuat data. Jangan hanya karena apa mau ini minta data lagi, ini minta data lagi. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana membuat kegiatan untuk mendapatkan data. Itu saya kira yang perlu menjadi perhatian buat kita semuanya. Jadi Bapak Ibu membuat kegiatan, program yang kira-kira bisa menghasilkan data untuk itu ya. Kemudian TH Impact ini itu datanya yang dari SDGs saja datanya itu. Yang berita-berita. Sudah alhamdulillah di mahasiswa KKN ini untuk yang gelombang terakhir saya sudah dapat berapa ada 500-an berita. Tinggal kami klasifikasi yang mana yang ke SDG mana ya. Itu tugasnya kami ya. Kemudian ini yang ikut 8 saya sudah jelaskan tadi bahwa presentasi SDM ya yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan nasional, daerah dan industri. Jadi misalnya ada yang teman-teman terlibat dalam kebijakan untuk kesehatan misalkan, atau mungkin bukan hanya kesehatan, yang kegiatan-kegiatan yang lain, peraturan daerah kah, atau pedoman dan seterusnya itu tercatat di sini, ya, termasuk di dalamnya. Kemudian untuk yang ini yang tata kelola, ya, jadi UKT non pendidikan, apa namanya pendapatan non pendidikan terhadap total pendapatan ini targetnya adalah 25%. Saya kira kedokteran ini bisa lebih dari sini, ya. Kemudian persentase pendapatan terhadap ini ada 3 item di bawah, ya, dari pemerintah terhadap total pendapatan yang saya sebutkan tadi ini APBN itu tinggal 4 targetnya ya 2026. Kemarin kita minta 5 usulannya, tapi ternyata diambil 4,13. Jadi pemerintah ini sudah mau semakin tahun semakin ini mau nolkan ya. Ya disuruh mandiri, betul-betul mandiri dalam ini pendanaan. Kemudian pendapatan industri terhadap total pendapatan jadi dari mitra dari mana saja ya. Ini kolaborasi-kolaborasi dari mitra apa namanya industri swasta ini 99%. Kemudian dana abadi. Ya, saya kira kedokteran sudah besar dana abadinya ya. Ini 4% ya dari total aset yang ada di kedokteran misalkan. Ya. Kemudian alokasi yang lain itu ada di riset ya. Riset kalau di kedokteran berapa persen sekarang? Untuk riset. Untuk riset di targetnya adalah 10,11% dari total pendapatan dalam masyarakat ya. Jadi UKT yang berasal dari masyarakat, dari UKT terutama itu sekitar 10%. Kemudian untuk pelatihan, sertifikasi dan seterusnya untuk dosen ini, yang B-nya itu 9,5%. Dan untuk updating laboratorium ini 5%. Ini laboratorium ini bukan hanya pengadaan alat apa segala, tapi maintenance termasuk di dalamnya. Ya. Detailnya bisa dibaca di peraturan yang ada ya, di panduan itu yang saya sebutkan tadi. Kemudian zona integritas tadi saya sudah sampaikan, WTP saya kira ini Unhas, kemudian Sakip juga. Untuk yang tahun ini Pak Prof. Daus ya, itu semua fakultas nanti akan diminta untuk menyusun Sakip. Ya, kalau yang sebelumnya kan tidak, ya cukup presentasi dari kinerja apa segala kan itu. Sekarang untuk tahun ini karena itu tuntutan MWA juga, peraturan juga dari di SPI dan juga dari kementerian bahwa SPI itu berjanji bahwa setiap fakultas itu akan menyusun
sakit di tahun 2026 ini. Ya. Jadi nanti dari kinerja itu saja yang nanti diinikan. Ya. Hanya saja kinerja yang ada sekarang 52 itu akan disesuaikan menjadi 44. Kemudian employee reputation saya kira jalan sesuai dengan apa yang ada di ini kedokteran termasuk yang besar menyumbang saya kira. Kemudian citasi per dosen, kemudian academic reputation ya termasuk. Ya. Jadi ini kalau dulu yang IKU yang sebelumnya itu kan setiap tahun muncul lagi target, tahun muncul target, ndak ada perencanaan. Kalau ini kementerian sudah membuat sampai 2030 itu targetnya akan seperti ini. Tetapi ternyata saya lihat ada beberapa target sebenarnya yang sudah ada di dalam itu UNAS sudah melampaui. Ya. Jadi itu ada PTNBH, itu yang 7 PTNBH dengan 17 PTNBH. Kita masuk di 17. Ya. Ini yang kedokteran, ya. Ini saya kira sudah dibagi-bagi ke semua ya. Yang tadi publikasi itu kedokteran 393, ya. Ini. Jadi ya silakan nanti dilihat ya 9% dari 393 itu adalah top tiernya. Kemudian 28% dari 393 itu adalah Q1 ya. Jadi ini salah satu contoh yang ada. Kemudian presentasi mahasiswa internasional sekarang, Pak. Iya, ya. Mm. Ya, jadi nanti misalnya begini, berapa total penelitian yang ada? Nah, berapa total penelitian yang ada? Itu 24% dari situ yang ada kolaborasinya. Total penelitian semua. Ya, ya, itu 24%. Jadi pembaginya itu adalah total penelitian yang dilaksanakan oleh teman-teman semuanya dalam satu periode itu. Jadi 2026 perhitungannya maka dalam tahun 2026 itu. Ya. Tapi ini kan banyak penelitian tidak berkolaborasi, Prof. Hmm. Apakah yang kami hitung ini, umpama yang berkolaborasi saja, mau internasional atau tidak, itulah yang kami total. Karena kalau kami jumlah total penelitian yang secara keseluruhan banyak sekali yang mandiri, tidak ada Ya. kolaborasi. Ya. Apakah hanya kami masukkan di sini yang bekerja sama saja sama orang, nanti dilihat berapa yang internasionalnya itu dari total yang berkolaborasi. Karena Ya. kalau penelitian mandiri itu, Prof, Sebentar ya, yang di sini supaya diiku nomor ini yang rekognisi. Tunggu. Software,
Ya, jadi apa namanya? Ya pembaginya itu adalah semua yang di ini, yang ada kolaborasi. Ya, baik dalam kolaborasi internasional maupun yang internasional. Jadi apa namanya? Silahkan saja nanti dilihat yang apa namanya untuk yang dipisahkan yang mandiri dengan yang ada kolaborasinya. Jadi bisa kelihatan nanti di apa namanya? Di daftar penelitian yang ada. Ya. Karena untung di sini tidak di apa namanya dilihat apakah semua penelitian yang ada atau tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Ya, tidak detail dimasuk. Ya. Kemudian untuk yang SD saya kira tidak masalah. Kemudian ini yang FK diminta posisi 700 ya. Kemudian yang lain saya kira sama saja. Yang employee reputation ini 20%. Kemudian pencegahan dan seterusnya kan ada semua jadi kita ini dan tidak jadi soal saya kira. Untuk yang internalnya kita yang Iku Mandiri ini yang sisanya tadi itu dan yang dari 19 ya. Jadi dosen praktisi ya. Dosen praktisi itu saya kira di kedokteran ada eh, banyak ini tapi tidak boleh yang ber NIDN ini ya. Ya. Jadi tidak boleh NIDK, tidak boleh NIDN. Jadi dia dari industri di luar tapi bisa dari rumah sakit tapi dengan catatan dia tidak terdaftar di PD Dikti. Ya, itu salah satu. Ya, enggak ada NIDK sekarang kan NPT. Ya. Tapi yang kendala kami nih, Prof, Nah, misalnya kalau rumah sakit itu memang untuk persiapan akreditasi dan sejenisnya penerimaan harus terdaftar di NUPTK. ya, Jadi ya. sangat sedikit untuk bisa memang yang profesi. Ya. Dan juga kalau SK dekannya ini semua juga memang sekarang terbatas dengan usia, Bro. Jadi kalau dia bukan GB atau apa, itu juga berlaku untuk dosen praktisi meskipun maksudnya hanya sesekali dia mengajar, batasnya 70 usianya. Baru baru banyak yang sekarang yang 75 kan, lebih dari 70. GB Ya. nah mungkin kan praktisi menjadi GB dari Ya. GB. Ya. 25%. Ya. Ya. Tidak terdaftar. Ya. Nah. Kemudian presentasi dosen studi yang memiliki akreditasi kan aman di ini saya kira ya. Nah, unggul juga tidak masalah. Kepuasan dan ini semuanya kan ini dari ini sudah biasa ini. Jadi semua yang mulai dari nomor 20 sampai 44 ya. Atau yang atau akreditasi semua iya, tidak peduli tidak unggul atau apa yang iya, penting sudah iya, terakreditasi. iya. Kemudian di anu untuk sementara itu yang LAMPTKS itu diakui akreditasi internasional untuk sementara. Ya, ya, ya. 21 ya. Ya, dulu begini, dulu kan ada sertifikasi yang kayak AUN QA apa segala kan. Tapi sekarang kan hampir hampir di kita tidak ada lagi yang itu. Jadi otomatis sekarang ya apa LAMPTKS. Dan LAMPTKS itu untuk sementara ini masih diakui sebagai akreditasi internasional untuk sementara. Adalah versinya ASIIN. Ya, enggak apa-apa. Dari ASIN enggak masalah kan termasuk ini. Enggak masalah. Karena ASIN kan masih ya anu untuk sementara ASIN di anu diakui ji. Iya masih diakui. Jadi enggak masalah. Iya. Iya.
Untuk sementara ini masih diakui. Iya, iya, masuk. Jadi di daftar untuk yang indikator di dashboard sekarang itu, semua yang lampai TKS itu dikategorikan dia masuk ke akreditasi internasional untuk sementara ini. Jadi tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Ya, saya tidak tahu nanti ke depannya apakah masih apa namanya dia masukkan atau tidak. Ya, ya, 2026. Iya, digabung ini. Ya, digabung. Hmm. Hmm. Iya. Ya, Tiga. ya, Tujuh di sama sekarang kedokterannya. iya. Jadi memang di sama di kami juga begitu juga yang di MIPA baru 8 barangkali dari 17 18 19 sekarang program studinya baru baru 8. Jadi kita berusaha saja kan di dalam peraturan itu yang 39 2025 itu ditekankan ke akreditasi internasional. Tapi kalau lampai TKS kan untuk sementara aman. Tabe, Ya, Prof. Hanya mau mengklarifikasi saja. ya, Kami kan di sini belum ada yang mengakomodir spesialis maupun subspesialis. ya. Saya mau mempertanyakan program studi di sini. Apakah hitungan yang kami pakai hanya S1 saja dengan S2, S3 Ya, dengan profesi? Tidak usah kami masukkan yang di spesialis, subspesialis ya, dan spesialis. tidak. Jadi begini, kemarin sama kasusnya ya, kasusnya angka efisiensi itu. Kenapa misalnya tidak masuk spesialis? Karena itu susah, tidak fix, bergantung perguruan tingginya masing-masing. Jadi pembaginya tidak masuk di dalam itu perhitungan saya kira. Jadi nanti yang S1 sampai profesi saja. Ya, iya, iya, iya. Jadi yang spesialis itu tidak ini sama dengan angka efisiensi itu kan tidak masuk itu. Karena itu tadi bahwa tidak fix ya, tidak fix, tidak punya ini tidak sama di setiap perguruan tinggi. Ya, ya, Pat. Ya. Tidak. Tidak. Masih berlaku, masih berlaku. Ya. Jadi di situ ininya adalah masih berlaku pada tahun berjalan. Ya, tahun berjalan. Jadi misalnya kalau penilaian dari 2020 2026 maka dia berjalan apa masih aktif di tahun itu. Ya. Jadi dihitung dari masa akreditasinya. Ya. 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 Eh, Tabe, Prof. Ini artinya, Prof, kalau berhitung mengenai jumlah prodi, kami hanya berhitung berdasarkan 7 program studi kami. Iya. Iya. Tapi bagaimana dengan UKT-nya, Prof? Karena pemasukan itu, Hmm. kami itu, Prof, yang pemasukan itu, Iya. Jadi kalau untuk yang perhitungan keuangan itu semuanya masuk. Iya, semuanya masuk untuk perhitungan keuangan. Jadi pendapatan dari mana saja semuanya itu adalah masuk di dari UKT yang ini kan nanti begini, yang dihitung nanti itu adalah yang sudah diperiksa oleh BPK nantinya. Jadi tidak per fakultas sih sebenarnya tidak punya secara total ya, tetapi fakultas bisa menghitung sendiri kira-kira berapa pemasukan dana masyarakatnya. Termasuk yang dari ini tidak digaris apa namanya tidak mesti bahwa dia harus dari S1 dari mana dari punya tidak untuk yang pendapatan. Karena dia pembaginya nanti adalah total aset. Iya, total aset. Jadi semuanya penghasilan itu dari mana saja itu tetap masuk untuk yang UKT yang dana masyarakat ya. Ya tetap masuk. Kecuali tadi yang misalnya akreditasi dengan yang angka efisiensi apa segala itu dia tidak diiniki karena dia tidak fix di dalam ini pendidikannya. Bergantung perguruan tinggi masing-masing kan ya, berbeda-beda.
Tabe, Prof. Ya. Satu lagi, Prof. Tentang yang kami tuh kemarin, Prof. Kan kayaknya semua sama di permasalahannya khusus untuk presentasi dana riset. Ya. Itu kan Unhas hanya mengkategorikan 5%. Hmm. Apakah kami bisa mensiasati setelah dana itu kami potong dengan biaya pegawai, baru itu yang kami anukan dengan yang 5%. Maksudnya kan kami mendapatkan 84, Prof. Ya. Pemasukan. RKT yang sebenarnya lebih dari itu karena kan 70% jadi dikasih, Ki. Hmm. Apakah kami menghitung 100% dan setelah 100% itu kami anggaplah, minta maaf, Prof. Hmm. Kasarnya sekarang kami dapat itu 82 M. Ya. Namun yang kami kelola sejenis dan maksudnya kami kelola itu hanya 54 karena sudah dipotong gaji-gaji dosen. Ya. Apakah kami bisa empat dari itu 54 menghitung dana risetnya kami itu 4, berapa M? Dari yang dikelola. Iya. Iya. Ah, Jadi ya, iya. jadi nanti yang alokasi di fakultas yang sesuai dengan di RKAT tak masing-masing, itulah nanti ya pembaginya. Jadi misalnya yang tadi berapa? 54 ya. 54 maka berapa berapa targetnya itu? 10% ya. 10% dari 54. Itu nanti ya hitungannya. Nanti hitungan akumulasi di Unhas itu adalah yang masuk yang masuk yang DLP2M apa segala dia akan hitung secara keseluruhan. Tapi untuk yang di fakultas itu adalah bergantung di alokasinya masing-masing nanti dilihat presentasinya. Studi Tabe, Prof. Di pasca ini ada JIQ-nya juga. Ada beberapa yang paten-paten ini kan masuk dari pasca ininya semuanya. Yang semua terkait dengan penelitian apa segala itu kan seharusnya dari pasca inputannya. Kalau yang Eh, kami eh, kan itu sebenarnya, Prof, hmm, ada yang masih dikelola oleh Pasca, ya, namun semua proses meskipun uangnya semua di Pasca, ya, proses pendidikan itu ada kita. di kita. Ya. Itu mereka yang menghitung sendiri atau kami masukkan dihitung mereka ini? Iya, mereka. Jadi Oke. yang dikelola karena dananya kan mereka kelola di sana, maka mereka akan hitung di itu. Iya. Jadi pengelolanya di Pasca maka dia menjadi tanggung jawab nanti apa namanya untuk ikunya juga adalah di Pasca juga. Karena dia akan menjadi pembagi juga tersendiri di sana berapa jumlah prodi yang mereka kelola. Oke, saya kira yang ini tidak ada yang baru yang dari ini karena semua dari kinerja itu ya. Kalau Bapak Ibu sudah lihat di sana, jadi paten, startup dan UIGM. UIGM ini kan ada kedokteran kan sayang sekali kemarin kan disalip sama MIPA di parkiran memang betul. Yang selalu masalah itu adalah parkiran memang yang jadi soal. Ya. Tapi apa namanya yang parkiran ini juga nanti yang ZI itu juga apa namanya masuk juga kemarin termasuk yang bermasalah kan juga yang parkiran itu terutama walaupun misalnya itu masalahnya karena walaupun bukan kedokteran yang kelola tapi dia itu adalah berimpitan misalnya berdekatan dengan kedokteran itu sudah masuk semua dia punya ini. Jadi itu yang jadi soal. Mudah-mudahan ke depannya. Sekarang kami tidak lagi di MIPA itu saya coba minta dekan itu semua yang tukang-tukang parkir henti kami dulu. Ada satpam, satpam saya yang ngurus. Kami sudah patok parkir gratis. Kalau dulu kan ada yang kotak-kotak itu di meja-meja apa di kursinya itu ano ada kotak-kotak gitu. Nah, itu yang jadi masalah di ini. Iya, Tapi parkir kami yang tidak cukup. iya. Ya itu yang termasuk yang di anu kembali. Dulu sudah bagus, tapi sekarang yang justru Wahida yang bermasalah karena dia banyak keluar. Kalau yang rumah sakit UNAS kan sudah lumayan ini mi. Tapi masalahnya itu adalah yang rumah sakit Wahidin sudah merambah kemana-mana. Saya yakin ada juga yang masuk ke rumah sakit UNAS, ada juga yang di lokasinya kita. Kemudian untuk yang saya kira tidak ada lagi yang masalah di sini.
Jadi saya sekilas saja yang perhitungan-perhitungannya Bapak Ibu kriterianya ya. Sudah waktunya ini. Kita selesai setengah 12. Ya. Ya. Oh ya, website betul. Ya. Ini begini, berapa website yang dikelola oleh fakultas? Satu Ji, ya itu saja yang diupdate. Jadi update-nya itu ada kriterianya itu, yang rubriknya. Saya tidak tahu sekarang masih berlaku dipakai kah atau tidak itu yang metodenya metode Weibo yang dipakai. Jadi ada presence, kemudian ada ini. Jadi tapi intinya adalah bagaimana Bapak Ibu mengecek itu websitenya itu terupdate setiap saat. Ya, itu saja intinya. Jadi kalau itu sudah terupdate berita-berita apa segala dan kelihatan kan di situ bahwa tanggal berapa terupdate ya kan. Jadi tim IT itu bisa melihat. Jadi kita berharap bahwa semua bisa apa namanya aktif di ini updatingnya. Terutama berita-berita tadi yang SDGs apa segala itu kalau bisa masukkan ke sana. Termasuk kedokteran kan bagus di humasnya tuh. Jadi begitu ada kegiatan langsung beritakan. Ya, kalau tidak sempat diberitakan beritahu kami supaya kami bisa minta di humas. Chat saja Pak Ishak itu dia akan turunkan dia punya anggota. Ataukah eh, kalau tidak sempat itu saya tadi bahwa kapan, di mana, apa kegiatannya, siapa yang menjadi narasumber misalnya di situ yang bisa di ini kirim ke itu bisa dibuatkan berita. Saya malah biasa ada kegiatan-kegiatan itu saya sudah buatkan berita baru saya sudah terapkan dia yang modifikasi. Karena kan sekarang gampang sekali kalau misalnya ini AI saya bilang minta tolong dibuatkan berita seperti di Pajar atau di Kompas di ini dia buat seperti itu juga dia punya ini terserah tim humas Unhas dia perbaiki sesuai dengan ininya untuk ya, sebagai wartawan ya 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 jadi sementara saya susun ini pedoman jadi ada kata-kata kunci nanti itu pedoman kata kunci untuk SDGs jadi dari 17 SDGs itu ada berapa ya 60-an halaman kayaknya kurang lebih. Itu sudah ada ini satu SDGs itu ada sekitar 100 sampai 200-an kata kunci. Jadi nanti kita berharap bahwa nanti di penelitian atau kegiatan-kegiatan mana ada kata kunci yang diambil dari pedoman itu. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang mencari ini langsung keluar SDGs itu. Sekarang untuk sementara kalau kita masuk di Scholar Unhas itu ada Scholar Unhas scholar.unhas.acid kalau saya tidak salah ya. Itu sudah bisa keluarkan itu peta-petanya dari penelitian yang sudah ada berdasarkan SDGs yang ada. Hanya saja memang masalahnya adalah hampir semua di sana itu semua di SDG 3. Ya. Jadi nanti kami segera kirim ke fakultas Bu. Jadi nanti Bu Prof. Hari sementara merancang dengan Pak Sekun untuk kapan kami rapat untuk menetapkan itu pedoman itu. Jadi nanti itu pedoman kami akan kirim ke fakultas supaya bisa menjadi dasar dalam melakukan kegiatan penelitian. Karena kan penelitian sekarang di LP2M kan seharusnya dengan pengabdian kan ada yang petanya seharusnya kan. Cuma karena tidak mau pusing dengan ini ya langsung saja pendidikan berkualitas saja langsung. Yang paling gampang ya itu apapun di ini berpendidikan kualitas semua. Tapi kalau di kita yang di kedokteran ya usahakan pasti ke ya apa namanya ke kesehatan ya. Iya. Seharusnya Unhas ini lebih maju daripada Unair seharusnya. Hanya saja tidak, saya kira kegiatan kita tidak terberitakan itu saja masalahnya itu. Karena kalau di apa namanya Unair itu SDGs-nya bagus karena satu KKN. Mahasiswa KKN itu semuanya dia biayai. Ya, dia petakan program-program ininya ke SDGs yang ada. Kemudian yang kedua itu tadi dia manfaatkan itu perahu-perahu apa segala di wilayah pesisir mereka ini kan dan kemudian dia beritakan. Nah, itu. Jadi satu bisa di kesehatan, kemudian yang kedua adalah pengentasan kemiskinan juga masuk di situ.
Jadi bisa saja dalam satu kegiatan ada beberapa SDGs yang bisa yang masuk dalam kegiatan itu. Ya. Jadi nanti dilihat saja Bu, kira-kira apa mudah-mudahan dalam waktu dekat eh, buku pedoman itu bisa kami keluarkan. Ada kata-kata, ada kalimat, iya, kata-kata lebih banyak di ini. Kemudian yang nomor 43 masalah TOEFL. TOEFL itu kami sudah ubah itu kalau saya tidak salah di perjanjian kinerja yang terakhir itu adalah bukan lebih besar tapi ada sama dengannya. Ya. Jadi kemarin kan banyak yang 500, baru kan 500 tetap di ini kan apa namanya dunia kerja apa segala 500 kan lumayan tinggi itu. Jadi pakai sama dengan itu kalau yang di perjanjian kinerja yang terakhir. Ya. Lebih besar atau sama dengan 500. Karena mahasiswa kita itu banyak yang sekitar 500-an apa dia punya ini dari EDT yang ada. Kemudian yang inbound. Inbound student ini eh kan ada yang full, ada yang part ya. Kalau mau satu SKS itu sebenarnya 1 minggu cukup itu, ya. Dia kan satu SKS itu 40 jam kan sekarang ya, bukan lagi 45 jam kan dalam peraturan yang baru. 40 jam. Jadi kalau misalnya 1 minggu, anggaplah 8 hari misalnya, jangan tuh 5 hari saja dikali 8 jam beraktivitas itu sudah 40 jam kan itu. Jadi dia bisa dihitung satu SKS. Ya, jadi jangan lihat lamanya dia punya ini, tetapi lihat jam aktivitas dari mahasiswa yang ada. Dan kami sudah koordinasi juga dengan Pak WR1 supaya yang masalah kan registrasinya lama sekali. Biasanya kita sudah kirim ini pula mahasiswanya belum keluar itu identitasnya. Nah, itu kita berharap bahwa begitu datang mahasiswa atau sebelum datang sudah dikirim meme ke rektorat untuk kemudian bisa di ini. Sekarang kan ada pembiayaan dari apa namanya TH Impact itu kan equity. Ada yang inbound dengan ada yang summer school kalau saya tidak salah ya. Iya. Sementara berproses saya kira anunya itu apa namanya kalau ada yang diusulkan. Walaupun tidak sebanding sebenarnya yang ada tapi minimal ada membantu lah. Oke, kalau ini saya kira tadi saya sudah jelaskan ya, IQ 1 angka efisiensi cara menghitungnya ya. Jadi angka idealnya itu D3 33, kemudian S1, S2 ya S3. Jadi S1 25%, S2 50% dan S3 33%. Jadi nanti cara hitungnya ada. Jadi kalau misalnya targetnya kita misalnya 25% tadi, capaiannya kita hanya 24, maka 24 dibagi 25 dikali dengan 100 itulah capaian dari satu apa jenjang ya. Jenjang S1, S2 dan S3. Jadi kalau misalnya kedokteran, kedokteran 3,5 tahun saja dibagi dengan itu kalau 3,5 tahun berapa capaian itu? Pasti lebih 100% kan itu, lebih dari 25 kan itu ya. Jadi dibagi ini ya, tidak 100% 3,5. Eh, Jadi tidak apa-apa nanti dilihat saya rata-ratanya dah bisa kelihatan. Kemudian ini hitung-hitungannya untuk ini kemudian pasca saya kira gampang berapa jumlah mahasiswa pasca masuk dibagi dengan total student body, magister dengan doktor dipisah. Masa internasional juga saya kira kedokteran termasuk yang besar ya. Kedokteran kerjasamanya internasional masih ada ya, tidak ada lagi ya. Dulu kan Malaysia, tidak ada milik. Tapi masih tetap yang ini ya masih tetap ada. Kemudian untuk yang IQ 1 yang dulu ini tracer masih tetap sama ya. Jadi ini saya kira tidak masalah ya lanjut studi yang di kita masih ada profesi ini ya. Jadi aman untuk sementara kecuali psikologi. Psikologi belum ada profesinya jadi sebentar proses ya. Kemudian untuk yang finalis ini kemudian yang di luar
yang apa namanya mata kuliah MKPK saya kira ada mudah-mudahan bisa 10 SKS ya. Kemudian karya tulis ini IKU 4 ya, jumlah dosen yang mendapatkan rekognisi internasional ya, ada karya tulis ya. Jadi ada paper-paper ini masuk ke dalam sana semuanya. Kemudian ada handbook, ada buku dan seterusnya ya. Kemudian ada studi kasus. Ya, kalau di kita di kedokteran kan banyak misalnya yang apa namanya studi kasus barangkali ataukah apa namanya problem based learning barangkali juga bisa di itu juga kalau memang itu dipakai di masyarakat apa segala bisa menjadi ini. Kenapa Andalas itu? Andalas yang ikut limanya ya. Kenapa Andalas itu dia rasionya sampai 5 sampai 6 rasionya? Itu karena biar itu yang pamflet-pamflet ini ya, kalau pergi pengabdian bandarnya itu juga dihakikan itu. Rajin sekali dia. Jadi itu dia masuk di IKU 5 ya. Jadi keunggulannya dia itu dia di IKU 5. Kalau kita itu adalah di IKU 1 dengan di 3 ya di kita. Ya dua dengan 3 di kita. Dia selalu di 5. Tidak pernah sejak adanya ini dia tidak pernah di bawah 5 dia punya ini. Satu dosen karyanya 5 minimal. Itu karena di LP2M-nya yang rajin sekali. Pengabdiannya apa segala semuanya ini dia uruskan untuk dapatkan hak kita. Kemudian karya terapan, invensi dan seterusnya. Termasuk sebenarnya ini yang karya seni siapa tahu ada yang di kita video-video dan seterusnya ya. TikTok banyak. Kemudian yang berpendidikan S3 kan gampang ini langsung dihitung saja. Rasio keluaran yang tadi ini yang saya sebutkan tadi. Jadi eh, rasio dari kerjasama. Jadi ada kerjasamanya, ya. Kerjasamanya itu bisa menjadi surat tugas kah, ya, bisa MOU, bisa IKA, bisa ini. Yang penting ada keluarannya. Itu yang dihitung, ya. Jadi yang dihitung sekarang ini adalah kualitas kerjasama, bukan lagi jumlahnya. Kalau yang kemarin itu kan jumlah levelnya internasional, nasional, provinsi, bobotnya, kemudian jumlah bobot dibagi dengan jumlah prodi. Sekarang tidak. Berapa jumlah kerjasama yang ada outputnya dibagi dengan jumlah kerjasama. Ya, didominasi kemarin itu adalah dari jumlah paper, ya, karena banyak kita apa namanya kolaborasi kita di luar dari ini, ya, apa namanya, bukan hanya yang dari internasional ya, tidak di dalam negeri pun juga tetap dihitung. Yang penting bukan sesama dosen di Unhas. Ya. Artikel, buku, handbook, ya. Jadi sama dengan yang sebenarnya yang di Kumpat di model yang Ikonam ini publikasi, ya, ada bobotnya masing-masing. Kemudian saya kira yang ini tidak ada lagi ini tadi saya sudah jelaskan satu-satu metode apa namanya metodenya yang digunakan ya, metode perhitungannya dan seterusnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Silahkan nanti diambil ini eh apa namanya bagaimana cara kriterianya, bagaimana cara menghitungnya. Kalau ada yang mau di bermasalah silahkan disampaikan. Jadi ini tadi yang total dana masyarakat. Jadi kalau karena kita yang kelola hanya yang di fakultas maka itu yang dihitung di sini. Jika 100%. Jadi sudah ada formula yang ditampilkan, ya. Kemudian yang lain ini dari Unhas punya ya, yang WTP apa segala itu. Kemudian terkait dengan untuk yang di kita, ini juga yang tadi yang dari 20 sampai terakhir itu sudah ada juga penjelasan kira-kira yang mana bagaimana dia punya ini ya. Kemudian yang praktisi itu minta tolong, siapa tahu masih ada yang sekarang diupdate di ini kinerja ya, tapi butuh SK rektor itu dan NIK. Jangan lupa KTP-nya itu kalau ada dosen tak KTP karena selalu diminta NIK-nya. Kemudian ajang profesor.
Kalau ada dosen dari luar yang kira-kira bisa ini, kan ada dua di sini, ada dosen asing kalau saya tidak salah ya. Ada dosen asing, kemudian ada ajang profesor. Dosen asing itu ada peluang dia diberikan hodor di Unhas. Kalau ajang kan tidak. Ya, entah dia apa namanya nanti beraktivitas baru kemudian. Tapi kalau yang dosen asing itu artinya dia paspor paspor di ini, tapi dia sudah mau jadi tetap di sini misalkan. Ya, di kami ada dua. Jadi semua orang Indonesia tapi dia di luar. Satu di Australia, kemudian satu di Jepang. Kami usulkan untuk kemudian mereka dapatkan ini karena dia sudah intens di sini datang untuk mengajar, terus kemudian juga membimbing. Ya, saya kira itu barangkali yang ini kalau yang di belakangnya ini hanya anu saja kira-kira apa-apa yang perlu di ini tapi saya kira kalau di kedokteran kan sudah hampir semua kegiatan-kegiatan penelitian apa segala penelitian pengabdian pada masyarakat. Ini yang lebih banyak ke situ sebenarnya dia punya arah ya. Kemudian ada terakhir tadi yang ada satu yang saya tampilkan supaya bisa di itu. Yang berdampak, berdampak, berdampak. Ini tidak dilaporkan, ini dalam bentuk dokumen saja dia. Mana ya? Oh, saya tidak ini kan di sini karena yang berdampak itu ada tiga, ya, sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, sosial itu nanti dan ekonomi dia lebih misalnya untuk ke pendidikan inklusif, ya, pendidikan inklusif. Jadi mahasiswa yang kelas menengah ke bawah di kita berikan beasiswa. Terus kemudian ada yang dari 3T, ya, ada yang afirmasi kan, ada mahasiswa adik juga kan itu termasuk. Kemudian mahasiswa yang difabel, ya. Nah, itu nanti dilihat dia itu kerjanya ada di mana. Dia lanjut studi kah? Dia bekerja kah? Kemudian kalau dia bekerja atau berwira swasta, dia di level mana? Itu dilihat di mana? Itu nanti dilihat di tracer, ya. Mau dilihat dampaknya, ya. Kemudian berikutnya itu adalah tentang lingkungan, ya, yang kegiatan-kegiatan kita. Jadi penelitian juga itu dampaknya ada di mana. Kemudian pengabdian kepada masyarakat juga dampaknya di mana. Jadi dia lebih ini. Ya sekali lagi bahwa itu nanti menjadi laporan satu laporan khusus untuk itu tidak menjadi tidak masuk dalam dashboard tapi dia dilaporkan dalam bentuk dokumen ke pusat ya di akhir tahun. Saya kira itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan khusus mungkin spesifik, misalnya salah satu indikator kinerja utama yang kira-kira susah atau bagaimana cara ini, silahkan di ini kan disampaikan. Ya, oh sumber data. Ya, ya, ah. Hmm. Oke. Jadi itu yang data-data yang tadi ya di samping yang apa sumber datanya yang tadi ya. Sumber data itu yang mereka itu hanya untuk digunakan untuk validasi. Jadi misalnya untuk yang apa namanya mahasiswa, ya misalnya mahasiswa itu dia lanjut studi atau tidak ini akan dilihat dari pendidiktinya. Dosen yang misalnya berkegiatan di luar, terus kemudian juga apa publikasi apa segala itu biasanya dari sister dia lihat, ya. Jadi ini yang tim masih ada tim mahir data ya. Tim mahir data itu dia tahu persis itu dia punya ini. Jadi ini ada pedidikti, ya. Kemudian ada yang QSWOR ini dia bisa lihat itu data-data kita, hasil tracer dari kita ini.
Terus kemudian, tapi hasil tracer ini kan ada juga dia terhubung ya, aplikasi tersendiri. Kemudian laporan perguruan tinggi, kemudian pendidikti ini untuk yang S3 bisa dilihat dari sana. Yang Cipal ini adalah mereka yang validasi nanti Bu, yang ini ya. Jadi biasanya kalau mau ininya dari PMC itu bisa kita minta datanya. Bisa dilihat data-data ini untuk kemudian bisa klarifikasi di fakultas. Kalau data di fakultas dengan di EPMC itu biasanya kita satukan, bisa dilihat. Karena ada saja barangkali yang terlewatkan di ini, tapi ada di kita juga. Ya. Jadi nanti validasinya adalah semuanya terindeks di sini. Kalau tidak ada di sini maka itu tidak terhitung. Ya. Di high impact ini tidak, enggak semua ada yang kayaknya PMC saja barangkali yang punya itu. Ya. Saya tidak tahu kalau PMU apakah dia bisa dapat atau tidak ya. Karena kan saya tidak tahu seharusnya PMU itu diberikan ini supaya dia bisa membantu fakultas untuk itu juga sebenarnya. Termasuk yang apa lagi? Turnity kan seharusnya juga PMU diberikan akun kan seharusnya juga. Tapi kayaknya masih terbatas mungkin ya. Kalau PMU-nya kita kan aktif jadi kedokteran. PMU. Enggak ya? Intens. Hmm. Nanti kalau yang pun Prof PPDS kami memang selalu panggil Prof Dahlan untuk Hmm. dan Latihan ya. ya Prof. Hmm. Karena PMU itu sebenarnya kalau mau di ini menghindari misalnya RI2 itu kan, misalnya ada yang sudah masuk di apa namanya jurnal-jurnal yang predator apa segala, seharusnya kan PMU bisa mengatasi, membantu mengatasi. Sumber-sumber data kita itu kalau ini sudah ada yang kerjasama misalnya, maka sudah bisa masuk di ini di lab Kerma. Di fakultas ada admin tersendiri kan itu untuk yang UD3 toh ada. Nah, mudah-mudahan saya tidak tahu ini anu saya sudah sampaikan ke Pak Direktur Prof Idar lewat Amrah supaya diperbaharui itu tim mahir data karena itu sangat membantu itu. Saya lihat diskusinya intens sekali itu masalah apa BKD apa ini BKD-nya ini sudah diperiksa katanya tapi belum belum bisa dicetak dan seterusnya. Jadi itu sangat membantu dosen-dosen kita sebenarnya untuk ini tidak dia urusi lagi BKD-nya terlalu banyak. Ya. Tapi 2026 ini SK-nya saya lihat belum terbit. Ada lagi barangkali ada yang perlu di ini didiskusikan khusus? Iya. Bagaimana aktifkan yang lebih dari 70 dan lebih dari 79 karena aturannya Unhas yang melarang memang aturannya batas untuk dosen 70 tahun, iya. 75 atau 70? Bang GW Oh iya ya, betul. Yang GB yang 75 masih bisa sampai 75 yang GB. Enggak bisa juga. Di 9 ya? 75 kalau mau diperbantukan di swasta. Hmm. Itu yang kendala Prof. Apakah itu yang bisa nanti dilonggarkan sehingga kita Oke, bisa nanti kita coba ini diskusikan dengan kan aturan internalnya di kita itu untuk pelaporannya ke pusat tidak masalah. Karena itu juga apa namanya eh kenapa WCU-nya UNHAS itu termasuk yang langsung 22% itu dia punya apa namanya itu faculty student ratio itu dari dosen praktisi itu banyak. Dulu saya lupa tahun berapa Pak Badri itu kan orang dari Unair itu. Pak Badri itu dia direktur pascanya dan ketua WCU-nya. Dia bilang kami di Unair tidak bisa citasi langsung naik begitu. Jadi dia fokuskan kemana? Di kedokterannya yang banyak membantu. Semua dosen-dosen dari rumah sakit dari mana dia kasih masuk semua itu. Kita nanti belakangan 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu baru kemudian UNAS sadar.
Oh, ternyata itu bisa langsung dari 10 menjadi 22%. Bayangkan nanti nanti rektor yang ini yang kemudian minta itu baru kemudian bisa di diakomodasi itu. Misalnya yang intern atau apa namanya praktek di manakah rumah sakit daerah apa segala kan bisa juga dimasukkan itu intensif. Iya, itu kan bisa dimasukkan. Tapi kita buatkan apa namanya minta datanya dari sana baru kita buatkan SK. Kan enggak. Jadi dosen praktisi itu artinya bahwa dia ada tidak mesti harus dia full, tidak. Dia bisa hanya beberapa kali misalnya untuk membawakan materi, 2 3 kali cukup. Ya, tapi kan mahasiswa internship itu tidak pernah datang ke sini untuk memberikan materi ke S1 kan. Kan ini dosen Hmm, praktisi maksudnya satu kali kayak kuliah ya, tamu atau visiting ya, lecture. ya. Itu kalau mau dianu ya mulai digalakkan yang seumpama yang mahasiswa internship yang dekat-dekat sini mengajar mahasiswa prodi profesi itu bisa. Iya. Kalau intensif itu sudah lepas Mi, dari kita ya? Nah, Oh, iya, pembimbingnya bisa bisa jadi itu. Tidak Mi deh. tapi kan itu masih mahasiswa kan sudah keluar. Keluar nih, bukan Mi, bukan Mi, tidak Nah, dihitung Mi. Tapi kalau tidak ada kah misalnya yang dia masih statusnya mahasiswa, terus kemudian pergi di praktek di mana? apa yang di Ah, rumah sakit jaring Polman atau apa yang tidak ada hmm, PTK-nya. ya ya. Itu bisa di ini dibuatkan SK. Tapi ingat Ki anunya, karena nanti dia bisa masuk ke dalam sistem itu. Kalau ada NIK-nya, NIK, ya, NIK, KTP, Maret. Ya. Ya mungkin agak agak mau aneh, tapi biasa di ini tetap apapun di Mas enggak bisa di anu mungkin di awal April barangkali baru baru anu biasa. Iya. Tapi kalau yang itu Prof, kalau visiting lecture kami akhirnya di sini mensiasati Hmm. yang melewati usia itu akhirnya kami anggap dia visiting lecture, tapi Iya. tidak ada SK. Bagaimana itu? Karena kayaknya dihitung SK dosen praktisi. Bagaimana cara Tapi kalau enggak begini, kalau pernahkah ditolak kalau di Unhas anu? Kalau mengatakan bahwa dosen praktisi? ada di peraturan apa? Enggak je, jam ke ya anu, enggak je. Coba lagi usulkan kan Ibu Ros itu. Enggak je. Enggak masalah je. Karena yang penting dikatakan bahwa dia dosen praktisi itu dia enggak masalah. Dosen praktisi tidak ada bebannya untuk BKD. Iya, enggak ada. Jadi Iya. mereka hanya dibayar pada saat datang. Betul, masa datang. Kalau dulu itu berapa ya? 1 juta kayaknya itu hari. Mau mengajar berapa kali pun itu tetap dikasih 1 juta dulu ya, 2024. Terus sekarang terakhir kan tidak ada. 2025 kan tidak ada. Bisa aja kegiatan saja. Iya, per kegiatan. Usulkan mungkin enggak Ji kalau kalau itu anu atas nama apa namanya untuk Jadi di ini kan. iya iya Prof. Ya. Jadi eh, mungkin jalan keluarnya untuk dosen-dosen tak yang lewat usia 70 dan 79 tetap kita usulkan ke rektorat Ya. untuk keperluan IKU dosen praktisi Ya. meskipun ya dari Unhas sih yang kasih keluar juga aturan tersebut namun kalau untuk kepentingan IKU barangkali Tidak, enggak bisa tak pernah Ji dipersoalkan itu iya untuk siap sementara. Prof Ya. iya Yang penting bukan dari apa kan dia sudah tidak ada mi lagi afiliasi apa nggak apa ada dia yang kan tidak Prof ada mi nggak lagi ada yang tidak Prof masalah iya dia. Ya. Jadi nanti kalau kita usulkan nama terus kemudian NIK-nya. NIK-nya Iya, ya masuk terma ya artinya dengan mata kuliah yang diampu toh. dengan mata kuliah yang diampu
Ya. termasuk untuk pendidikan profesi dokter yang misalnya di Polman, di Bantaeng dan sejenisnya yang Ya. memang tidak ada. Barangkali Dokter Takdir, apakah yang ada tempat yang untuk PPDS yang di luar yang memang tidak ada NUPTK-nya, itu barangkali kami mohon Dok supaya bisa dikirimkan daftarnya beserta nama, NIK, dan mata kuliah yang diampu, baik itu dari program spesialis apa. Ya, makasih. Supaya kita satu kaligus, jadi minta tolong Dokter Yuni di list yang khususnya untuk profesi dokter dan untuk di TKPPDS koordinasi dengan timnya Dokter Takdir. Jadi yang diperlukan adalah nama, NIK, dengan Mata kuliah. mata kuliah yang Yang diberikan di rumah sakit tersebut atau bagaimana. ya nanti yang kan SK rektor itu SK itu nanti diambil sama Amra. Jadi Amra nanti yang akan dengan tim matanya itu memasukkan ke dalam sistem. Iya, saya sudah minta Amra anu minta yang untuk ini jalan dia. Cuma belum ada SK yang 2026-nya itu. Saya sudah minta Amra minta ke fakultas siapa tahu ada yang mau perbaharui. Tapi jangan menambah karena nanti tambahan R2 kalau menambah sudah banyak. Dan kenapa? Karena itu memang bukan tugas tugas utamanya sebenarnya dia, bukan itu tugas tambahan, bukan bukan tupoksinya. Misalnya mengurusi BKD dosen, membantu dosen apa segala kan. Itu salah satu sangat membantu itu. Kinerja sekarang kan sudah bisa diinput dari prodi masing-masing kan itu. Jadi kalau hanya saja untuk sementara karena sistem mau diubah, mau disesuaikan dengan 44 IQ ini maka kita harus perbaiki dulu. Itu yang revisi itu, revisi RKT yang Oh iya, sesuai dengan itu. ya, nanti di, anu, di, Itu hmm, Tentang penguatan laboratorium anggaran harus 5%, 5%. iya. Jadi harus memang terbaca di RKT itu 5% kali 54 M untuk pembaruan lab. Jadi jadi itu termasuk nanti saya kirimkan ke Dokter Daus ya dengan Ibu yang bahannya. Jadi itu untuk pembaruan untuk yang apa namanya? eh jadi bukan hanya untuk peralatannya mau di anu apa segala, tapi termasuk maintenance-nya itu termasuk dihitung. Ya, termasuk kalibrasi maintenance pemeliharaan lab, pemeliharaannya apa segala itu termasuk hitung-hitungannya nanti 5% itu. Iya. Tapi kalau ada yang memperbarui peralatannya lebih bagus lagi. Iya. Dokter Asti, barangkali bisa, maksudnya kita adakan segera pertemuan juga karena bukan hanya di tingkat fakultas. Misalnya dana penelitian, riset itu ada Iya. kan dari tiap program studi juga kita minta dia menganggarkan 10-15% untuk Hmm. dana penelitian. Itu juga itu di luar yang 4,5 M, termasuk pemberian apa pembelanjaan atau maintenance alat-alat laboratorium. Iya. Misalnya yang kulit itu selalu juga meminta beli barang untuk apakah itu termasuk Masuk. eh, barang-barang tersebut ada? Iya, bahan habis termasuk. Tidak, maksudnya alat-alat untuk pembelajarannya itu kan Iya. termasuk laboratorium, masuk kategori. Bisa masuk Kalau bisa. alat-alat pemeriksaan itu Bisa. bisa, Bro. Bisa. Kalau saya mungkin lebih bagus kita fokuskan memang untuk update lab, jangan untuk lagi sesuatu yang bukan untuk mengupdate lab Tidak, tidak. supaya Maksudnya mereka kan biasa menganggarkan untuk mengupdate barang-barang pemeriksaan. Itu maksudnya bukan kita mensupport dia. Mereka kan juga Hanya menyisir untuk mendata saja. menyisir anggarannya juga untuk mengupdate alat-alat pemeriksaan yang ada di program studi spesialis. Maksudku di mirip ke yang research. Toh, ada kan dana yang di luar 4,5 M itu
dari setiap program studi juga ada yang dia anggarkan. Begitu maksud saya. Jadi di luar dari yang kita rencanakan untuk di tingkat fakultas. Dan kita berbasis 54, bukan 82. Ya. Karena yang dialog yang dikelola kan itu yang kita ini ya tidak mungkin bagi yang jadi nanti ya misalnya yang dikelola universitas nanti universitas yang akan mengalokasikan. Dokter Asti, cukup kita, ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Amir waktu tak Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi pahala jariah di bulan yang mulia ini teman-teman juga kesabarannya. Dan mohon nanti kita akan besok lanjut dengan FGD dengan pimpinan untuk membahas tentang IKU ini dan SETI sebagai salah satu eh, media kita untuk mempersiapkan pencapaian IKU dan SETI yang lebih optimal di tahun ini. Nanti teman-teman nanti mohon juga kerjasamanya. Terima kasih banyak Prof. Amir, terima kasih banyak Ya, Prof. Firdaus, Dr. Tenri, ada saya Dr. Takdi, Dr. Ika atas kehadirannya pada hari ini, para manajer yang luar biasa semangatnya memberikan dukungan untuk pencapaian IKU dan ZI kita. Terima kasih banyak. Saya bersilakan Prof. Firdaus untuk menutup. Oh, saya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin kegiatan hari ini kita tutup bersama. Mari kita foto bersama di layar. ya sebelum sebelum ini Dok belum foto. ZI ini kan saya termasuk yang konsen di situ. Jadi siapa tahu mudah-mudahan ya ke depan kita ada yang masuk untuk WBK. Untuk yang sekarang kan sudah submit ya. Sudah. Sambil menunggu kami review. Kalau masih ada yang kurang disiapkan datanya. Nanti begitu selesai di review kita masukkan upload lagi kembali. Karena kan tanggal 3, tanggal 5 rencana kita submit ke pusat. Terutama LHKPN dengan LHKAN. Itu harus 100%. Jadi jadi itu kalau bisa semua ada yang update SK-SK saya sudah sampaikan juga di anu kan. Tapi tidak ada yang datang itu hari ini. Ya, nggak sempat. Jadi kalau bisa yang 2025 itu kalau masih ada waktu yang ini mumpung mungkin 2-3 hari kami review. 3 hari itu yang ada SK, ada evaluasi apa yang ini kalau bisa diupdate ke 2025, 2026. Ya. Iya, biar baru 2 bulan. Harus ada ini. Termasuk revisi misalnya timnya kalau ada tim yang direvisi, bagaimana mekanismenya merevisi, masukkan lagi kembali. Jadi tetap diperbaharui ini ya dokumen-dokumen tak yang bisa ada ini. Jangan jangan dikosongkan aktivitas di tahun 2026. Survei, survei, survei itu minimal 30 dan usahakan ada di bulan Maret. Ya, survei. Jadi ada survei di dalam anu itu yang ZI ada kemudian usahakan ada di Maret ya sebelum dikirimkan tanggal 5 kita mau kirim. Jadi mungkin tanggal 1 tanggal 2 Maret ada yang kita siapkan staf barangkali atau apa yang bisa mengisi ya. Eh, Minimal 30 itu ya. 30 responden dan 30 yang menjawab. Karena kan ada juga yang responden hanya dia masuk tapi dia tidak menjawab. Dan usahakan jangan menggunakan HP. Karena bintang itu kadang dia bilang saya sudah kasih bintang 4, tapi ternyata karena ada masalah ini hanya 2 ji bintang bintang 2 ji. Yang mengganggu itu ya mengganggu karena itu adalah mengganggu nilai hasil ya yang ini. Ya, saya kira itu barangkali karena kita konsen kedokteran, kehutanan, FKM, MIPA termasuk, saya sudah mulai ini. Ya.